Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi sinarmu terlalu terang, dan itu membuat seseorang terbakar oleh iri. Di balik senyum manis dan kata-kata yang seolah peduli, diam-diam dia menyebarkan berita buruk tentangmu. Dia tak tahan melihatmu tumbuh, bahagia, dan dicintai. Hati-hati, karena musuhmu bukan orang asing, tapi seseorang yang pura-pura menjadi teman. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles, Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang sirik selalu menyebarkan berita jahat tentangmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Queen of Pentacles muncul di awal pembacaan ini, berperan sebagai simbol dari siapa sesungguhnya dirimu. Seorang individu yang memiliki fondasi hidup yang sangat kokoh dan stabil, yang mampu membangun kehidupannya dengan kerja keras yang konsisten, ketekunan yang tak kenal lelah, serta kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan yang datang. Kamu bukan seseorang yang tiba-tiba muncul dengan keberhasilan yang instan dan tanpa perjuangan, melainkan seseorang yang telah melewati proses panjang, penuh jatuh bangun, penuh lika-liku, dan liku-liku kehidupan yang menguji kekuatan dan ketabahanmu. Dari malam-malam panjang yang penuh keraguan dan ketakutan, yang tetap kamu hadapi dengan kepala tegak dan hati yang penuh tekad, serta semangat yang tak pernah padam. Kamu adalah pribadi yang mandiri dan tidak tergantung pada siapapun untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari luar. Karena kamu yakin bahwa kekuatan dan kepercayaan diri sejati berasal dari dalam dirimu sendiri. Kamu berdiri di atas tanah yang kamu cangkul dan pelihara sendiri, memanen dari benih yang kamu tanam dengan penuh perhatian dan kasih sayang, menanamnya dengan penuh keyakinan bahwa hasil dari usaha dan kerja kerasmu akan berbuah manis di waktu yang tepat. Stabilitas yang kamu miliki, yang mungkin terlihat dari luar hanya sekadar keberhasilan materi atau finansial, sebenarnya jauh lebih dari itu. Karena stabilitas sejati yang kamu miliki adalah tentang kekuatan mental dan emosional. Sebuah kekuatan yang tenang dan stabil yang memancar dari dalam dirimu, membentuk pondasi kokoh untuk menjalani hidup ini dengan penuh percaya diri dan kedamaian batin yang mendalam. Namun justru karena semua kualitas luar biasa yang kamu miliki, karena sinar dan aura yang kamu pancarkan begitu terang dan memikat, karena kehadiranmu mampu memancarkan energi yang damai sekaligus kuat, serta ketenangan yang mendalam yang terpancar dari sikap dan kepribadianmu, muncul satu sosok yang merasa terusik dan terganggu oleh keberadaanmu itu. Sosok tersebut bisa jadi dari masa lalu yang kelam dan penuh luka, atau mungkin dari orang-orang di sekitarmu yang berpura-pura menjadi bagian dari lingkaran terdekatmu, tetapi sebenarnya mereka mulai merasakan kegelisahan dan kecemasan yang tidak mereka pahami secara jelas. Mereka merasa terganggu, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, atau karena kamu menyerang atau mencoba merendahkan mereka, tetapi karena kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa kecil dan tidak berarti di hadapan kekuatan dan keindahan yang kamu pancarkan. Mereka merasa seperti bayangan yang kehilangan bentuk dan identitasnya ketika disinari oleh cahaya yang begitu terang dan jelas. Dan mereka merasa seperti makhluk yang terserang oleh rasa iri dan dengki yang membakar hati mereka. Sayangnya, alih-alih berkaca dan bertumbuh dari rasa iri dan ketidakpuasan mereka itu, mereka memilih untuk melawan cahaya dan energi positif yang kamu bawa dengan cara yang kelam dan penuh niat buruk. Kemudian, muncul kartu Seven of Cups yang terbalik, yang membuka tirai dan memberikan gambaran tentang motif dan niat mereka yang sebenarnya. Mereka tidak hanya merasa terganggu oleh keberadaanmu, tetapi juga mulai menyusun strategi dan rencana licik untuk menutupi dan memadamkan cahaya dan energi positif yang kamu pancarkan. Mereka berusaha memutarbalikkan kenyataan dan fakta yang ada,
menciptakan versi palsu, dan menyesatkan tentang siapa kamu sebenarnya, sehingga mereka bisa mengurangi kekuatan dan pengaruhmu di mata orang lain. Dalam diam, atau bahkan dalam bisik-bisik yang penuh racun dan kebohongan, mereka menyebarkan keraguan dan ketidakpastian kepada orang-orang di sekelilingmu, menanamkan benih kebohongan dan ilusi yang membingungkan, dan mengaburkan pandangan mereka terhadap dirimu. Mereka menyisipkan berbagai fitnah dan kebohongan, menanamkan benih kebingungan dan keraguan ke dalam pikiran dan hati orang lain, dengan harapan bahwa semua yang telah kamu bangun, kepercayaan, hubungan, reputasi, akan runtuh dan hancur oleh kabut kebohongan dan kebohongan yang mereka tebarkan. Akan tetapi, energi dari Seven of Cups yang terbalik ini juga membawa pesan harapan dan keyakinan bahwa ilusi dan kebohongan tidak akan bertahan selamanya. Topeng dan kedok akan jatuh dan tersibak oleh angin kejujuran dan kebenaran. Kabut kebohongan dan tipu daya akan tersingkap dan menghilang oleh kekuatan kejujuran dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Pada akhirnya, kebenaran akan kembali bersinar lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan mereka yang berusaha menutupi dan menyembunyikan kebenaran akan melihat bahwa hati yang jernih dan intuisi yang tajam akan selalu mengenali siapa dirimu yang sebenarnya di balik segala tipuan dan ilusi yang mereka ciptakan. Lalu muncul kartu Nine of Cups yang melambangkan kepuasan batin, pencapaian dan keberuntungan yang datang setelah melewati perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Kartu ini menjadi bukti bahwa kamu saat ini berada di tempat yang sangat kuat dan stabil. Bukan hanya dalam hal pencapaian materi dan keberhasilan secara lahiriah, tetapi juga dalam rasa syukur dan kebahagiaan batin yang kamu rasakan setiap hari saat menjalani hidup ini. Kamu memandang hidup bukan sebagai sebuah kompetisi dan perlombaan tanpa henti, tetapi sebagai sebuah ruang yang penuh peluang untuk tumbuh, berkembang, dan berbagi dengan sesama. Kamu tahu bahwa hal-hal yang kamu capai dan raih bukan hasil dari manipulasi, tipu daya, atau pengaruh dari orang lain, melainkan dari kerja tulus dan niat yang murni dari hati yang bersih. Kamu merasa bangga dan bersyukur atas perjalanan yang telah kamu lalui, karena setiap langkah dan perjuanganmu adalah bagian dari proses pembelajaran dan penguatan diri yang membuatmu semakin dewasa dan bijaksana. Tetapi di balik semua keberhasilan dan kebahagiaan itu, terdapat sebuah ironi yang menyakitkan dan menyentuh hati. Justru ketika kamu menuai hasil dari benih kebaikan dan kerja keras yang kamu tanam dengan penuh ketulusan, mereka yang tidak mampu menanam apapun, yang hidupnya penuh dengan kekurangan dan ketidakpedulian, justru menjadi yang paling keras dan paling bising dalam mengkritik dan menggugat panen keberhasilanmu. Mereka yang tidak mampu berkarya dan berjuang menjadi yang paling sibuk dan penuh kecemburuan terhadap keberhasilanmu, dan mereka mengekspresikan rasa gerah dan tidak suka terhadap keberhasilanmu itu dengan cara yang sangat tidak sehat dan merusak. Rasa gerah dan iri hati yang mereka rasakan terhadap keberhasilan dan kebahagiaanmu tampak jelas dalam kartu Ten of Wands, yang menggambarkan beban dan tekanan berat yang mereka tanggung akibat rasa iri dan cemburu yang membara di hati mereka. Mereka menanggung beban iri hati yang sangat berat, yang seolah-olah menjadi beban tambahan yang semakin memperberat mereka setiap kali mereka melihat keberhasilan dan kebahagiaan yang kamu raih dan nikmati. Setiap keberhasilanmu seolah menjadi tambahan beban yang membuat mereka merasa semakin terbebani dan merasa semakin kekurangan. Karena mereka tidak mampu melihat bahwa keberhasilanmu sebenarnya adalah hasil dari usaha dan kerja kerasmu sendiri. Bukan dari memanfaatkan orang lain atau melakukan sesuatu yang tidak benar. Mereka tidak mampu memahami bahwa kebahagiaan dan keberhasilanmu itu adalah buah dari perjuangan dan ketekunanmu sendiri, dan bukannya hasil dari manipulasi atau tipu daya. Akibatnya, mereka terus mencari celah dan peluang untuk menjatuhkanmu, menunggu momen yang tepat di mana kamu tampak lelah, tergelincir, atau lengah, agar mereka bisa menyerang dan merasa setara kembali, meskipun mereka sebenarnya tahu bahwa mereka tidak mampu menandingi kekuatan dan keaslian yang kamu miliki.
Tapi yang paling menyedihkan dan menyakitkan adalah mereka yang menanggung beban dan tekanan itu tidak menyadari bahwa beban dan tekanan itu sebenarnya bukan berasal dari kamu, melainkan dari pikiran negatif dan perasaan iri yang mereka pelihara sendiri di dalam hati mereka. Mereka membebani diri mereka sendiri dengan perasaan tidak puas dan tidak bersyukur yang terus mereka pelihara, dan mereka menempatkan beban itu di pundak mereka sendiri, bukan dari kamu atau dari keberhasilanmu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang menyiksa dan menghancurkan diri mereka sendiri dengan perasaan iri dan dengki yang mereka biarkan tumbuh dan berkembang di dalam hati mereka itu. Mereka terjebak dalam ilusi dan kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Dan mereka mempertahankan perasaan tersebut sebagai sebuah identitas dan kebanggaan palsu yang akhirnya justru membuat mereka semakin terpuruk dalam kekacauan dan kebingungan. Kemudian muncul kartu Six of Swords yang berbalik, yang memperdalam pemahaman tentang kondisi mereka dan memperlihatkan bahwa mereka belum mampu beranjak dari masa lalu dan luka-luka yang belum sembuh. Mereka masih terjebak dalam luka dan kecewa yang belum mereka ikhlaskan, dan mereka tidak mampu berpindah dari tempat dan keadaan yang sama, meskipun waktu terus berjalan dan kesempatan untuk berubah selalu ada. Mereka menatapmu bukan sebagai seseorang yang sedang menempuh jalannya sendiri dan menatap ke depan dengan harapan dan optimisme, tetapi sebagai cermin dari kegagalan dan kekurangan mereka sendiri dalam berkembang dan bertransformasi. Mereka melihatmu sebagai bayangan dari kekurangan dan ketidakmampuan mereka untuk maju dan berkembang, dan mereka merasa gagal dan kecewa karena mereka sendiri tidak mampu mengikuti langkah dan perjalananmu. Sayangnya, alih-alih memperbaiki diri dan belajar dari perjalanan hidupmu yang penuh inspirasi dan keberanian, mereka memilih untuk tetap menahan diri dalam tempat yang sama, menolak untuk beranjak dari perairan keruh dan penuh luka masa lalu, dan malah mencoba menarikmu kembali ke dalam pusaran dan gelombang kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berusaha mengendalikan dan memperlambat langkahmu, agar kamu tidak melangkah ke depan dan meninggalkan mereka dalam keputusasaan dan kekalahan. Di saat yang sama, kamu dalam sikap dan pandanganmu justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Kamu sedang berdiri teguh dan penuh semangat, memandang ke cakrawala yang jauh di depanmu, membuka peluang dan merancang masa depan dengan penuh harapan dan semangat yang membara. Kamu mulai menyadari dan memahami bahwa dunia ini sangat luas dan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas, bahwa ada banyak hal yang bisa kamu capai dan raih jika kamu terus bergerak maju dan tidak terjebak dalam drama dan konflik yang tidak perlu. Kamu tidak ingin terjebak dalam pertikaian dan konflik yang hanya akan membuatmu kehilangan fokus dan energi, tetapi kamu ingin terus melangkah dan berkembang ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, orang-orang yang iri dan cemburu padamu tidak mampu melihat dan memahami cakrawala yang sama denganmu. Mereka tidak mampu melihat potensi dan kemungkinan yang ada di depan mereka. Yang mereka lihat hanyalah bayanganmu yang terus berjalan menjauh. Dan hal ini semakin memperkuat obsesi mereka untuk menarikmu kembali ke dalam pusaran konflik yang mereka ciptakan sendiri, agar mereka merasa sedikit lebih berkuasa dan memiliki kontrol atas situasi dan dirimu sendiri. Di titik inilah muncul kartu Eight of Cups, yang melambangkan sebuah keputusan penting dan batin tentang meninggalkan dan melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejalan dan tidak lagi memberi pertumbuhan dan kebahagiaan sejati dalam hidupmu. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang dan bukan segala sesuatu memang pantas dan layak untuk dibawa dan dibuka dalam perjalananmu. Ada relasi dan energi yang harus kamu tinggalkan dan lepaskan, karena mereka hanya menahan dan menghambat langkahmu untuk berkembang dan mencapai potensi tertinggi yang sebenarnya kamu miliki. Kamu tidak meninggalkan karena membenci atau merasa marah, tetapi karena kamu mencintai dan menghargai dirimu sendiri, cukup untuk tahu kapan saatnya untuk berjalan menjauh dari hal-hal yang tidak lagi sesuai dan tidak lagi membawa manfaat. Kamu mulai mengurangi keterlibatan dan interaksi dengan orang-orang,
dan situasi yang melelahkan dan menguras energi. Dan kamu belajar untuk hidup dalam keheningan dan ketenangan yang jujur dan tulus, ketimbang terus-menerus berdebat dan membela diri dalam kepalsuan dan kebohongan. Kamu memilih untuk hidup dalam kedamaian dan keaslian, meskipun itu berarti harus berpisah dan mengucapkan selamat tinggal kepada hal-hal dan orang-orang yang selama ini mengikat dan membelenggu. Dan akhirnya, sebagai penutup dari perjalanan dan pembacaan ini, muncul kartu Six of Pentacles yang menunjukkan bahwa kamu tetap mampu dan berhak untuk menjadi pribadi yang memberi, mencintai, dan berbagi dengan orang lain, tetapi dengan batas dan aturan yang sehat dan bijaksana. Kamu mulai belajar bahwa memberi tidak selalu berarti membuka seluruh hati dan seluruh hidupmu kepada siapapun dan dalam keadaan apapun, tetapi bisa juga memberi dari kejauhan, dari hati yang penuh berkat dan doa, dari niat yang tulus tanpa harus selalu dalam posisi yang terbuka dan rentan. Kamu sadar bahwa keadilan dan keseimbangan adalah bagian penting dari hidup, dan bahwa apa yang kamu tanam akan kembali padamu sesuai dengan hukum alam semesta, apa yang kamu berikan akan kembali padamu, baik maupun buruk, sesuai dengan niat dan energi yang kamu kirimkan. Jika kamu menanam kebaikan dan niat tulus, semesta akan mengembalikannya dengan cara yang mungkin tak terduga dan penuh keajaiban, tetapi selalu tepat dan adil. Sebaliknya, bagi mereka yang menanam niat dan energi buruk dan penuh kebencian, semesta pun akan memberikan pelajaran dan konsekuensi yang sesuai, bukan sebagai balasan dan pembelaan, tetapi sebagai pelajaran dan pembelajaran yang akan menyadarkan mereka akan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam hidup. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1133 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.